Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Hairunisa Azara dengan NIM 1800723 kelas 6F PGSD akan menyampaikan dakwah mengenai bentuk-bentuk amal soleh. Salah satu keharusan terpenting yang harus diwujudkan oleh orang-orang mukmin adalah untuk beramal soleh. Nah, soleh itu dapat diartikan dengan tiada atau terhentinya kerusakan dan dapat diartikan sebagai bermanfaat dan sesuai. Dan amal soleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan dan mengakibatkan kerusakan, dan bila pekerjaan itu dilakukan maka akan memperoleh pahala dan manfaat. Dan terdapat bentuk-bentuk amal soleh. Yang pertama itu adalah kesolehan pribadi. Nah, setiap muslim itu harus memiliki sifat-sifat pribadi yang mulia, yang berakhlakul karimah, seperti jujur, amanah, pemurah, pemaaf, penyabar, tawadu, dan lain-lain. Dengan sifat itulah seseorang akan berinteraksi dengan sesamanya dengan baik. Nah, Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang yaitu alaikum bisidqi fa in sidqa yahdi ilal birru fa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya wajib atas kamu berlaku benar karena sesungguhnya kebenaran itu akan membimbing kamu kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan membimbing kamu kepada surga. Jadi sebelum kita beramal soleh kepada orang lain, kita beramal solehlah kepada pribadi, ke diri kita dulu sendiri. Kita harus menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Dengan begitu, kita akan dapat berinteraksi dengan sesama dengan baik. Yang kedua, ada kesolehan pada keluarga dalam bentuk memperlakukan dan menjalin hubungan dengan anggotanya dengan sebaik-baiknya. Dan Rasul bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli, yang artinya sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik pada keluargaku. Setelah kita memiliki kebaikan kepada diri kita sendiri, yang kedua, kita perlu memiliki kesolehan kepada keluarga kita untuk menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga yaitu kesolehan dengan masyarakat atau dengan orang lain di luar dari diri sendiri dan keluarganya. Dan oleh karena itu Allah menekankan dalam Al-Quran pentingnya manusia untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia dan kepada orang lain dengan saling menghormati, membantu, dan ikut memecahkan persoalan serta memenuhi janji bila kita berjanji. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-meminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang keempat adalah berperilaku baik atau amal soleh kepada binatang dan lingkungan sekitar atau lingkungan hidup. Binatang harus kita sayang dan diperlakukan dengan baik, sedangkan lingkungan itu perlu dijaga dan dilestarikan. Dan Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mamin muslim yakrisu gorsa aw yasru zar'an fayakulu minhu tayran aw insan aw bahima illa kana lahu bihi sodaqoh, yang artinya tidaklah seseorang muslim menanam suatu tanaman atau menumbuhkan suatu tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali mendapat pahala sedekah.
Jadi kita juga sebagai makhluk hidup, selain kita berbaik kepada keluarga dan juga masyarakat, kita juga perlu berlaku baik pada binatang dan juga tumbuhan. Sekian penyampaian dakwah dari saya. Jadi bentuk-bentuk amal soleh di sini ada kesolehan pribadi atau terhadap diri sendiri, yang kedua kesolehan terhadap keluarga, yang ketiga kesolehan terhadap masyarakat, dan yang keempat kesolehan terhadap binatang dan juga lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.